الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القيد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القيد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القيد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القيد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القيد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القيد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القيد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Mohon maaf, ini sudah 11 atau baru 10 sahabatku? 11 atau 10 ya? Mohon dibantu. Sudah 11? Sudah 11? Coba, sudah beres? Atau kurang satu lagi? Oh, mau 11, baik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil qaidu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Sebentar ya teman-teman. Baik, Alhamdulillah kita sudah membaca sholawat nariyah dan kita sudah membaca Asmaul Husna. Silakan sahabat surgaku dimanapun berada, kita akan membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Silakan dipersiapkan caranya bagaimana. Tangan kanan silakan, teman-teman yang baru masuk silakan di follow akun saya. Yang baru kenal dengan saya silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Ya, teman-teman ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Elsa, Mbak Sri Toma baik, Bunda Sri, makasih Mbak Milea, Mbak Baba, makasih Mbak Haryadi, Kak Haryadi, Mbak Siti, Mbak Yaya, Mbak Uti, makasih ya. Oke, Mbak Sisilvi, makasih Kak Iwan, Mak Cik. Yuk, tangan kanan disimpan di dada sebelah kiri. Ya, tangan kanan disimpan di dada sebelah kiri. Tundukkan kepala, Kak. Tundukkan kepala. Selamat datang teman-teman ya dari luar negeri juga ada di sini ya. Kita kumpul di sini. Oke, yuk kita membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Sahabatku, tundukkan kepala, usahakan untuk tidak ada komentar. Usahakan jangan ada tangan untuk mengetik. Karena ketika kita mengetik komentar, maka kita fokusnya udah beda. Kita belajar, kita coba untuk khusyuk. Ya, kita khusyuk. Fokus kita adalah diri kita dan Allah saja. Jadi tidak ada pikiran kita untuk mengetik ada di komentar. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang baru masuk nggak apa-apa karena belum tahu ya. Maka teman-teman yang sudah tahu, ayo kita fokus kepada diri sendiri. Ketika saya mengucapkan, makasih Mbak Lestari ya, Mbak Sri Asih makasih. Ketika saya mengucapkan ila ruhi wa jasadi, itu artinya adalah untuk ruh dan jasadku. Jadi untuk ruh dan jasad teman-teman masing-masing. Saya juga untuk saya sendiri, teman-teman juga untuk teman-teman sendiri. Ya, Mbak En ya, Mbak Siti Nurjana, Mbak Lutfi, Mbak Zahra, Mbak Salwa ya. Oke, Bunda Syahrini. Kemudian, ketika saya sudah mengucapkan ila ruhi wa jasadi, sebut nama masing-masing. Nggak usah sebut nama anak atau nama orang tua atau nama siapa, ya orang lain nggak usah. Yang disebut adalah nama kita sendiri ya, Mbak Incas ya. Oke, Taida. Nama kita sendiri. Oke, kemudian ketika nanti sudah selesai kepada ila ruhi wa jasadi ya. Ila ruhi wa jasadi, namanya siapa? Binti siapa kalau perempuan? Kalau laki-laki bin siapa? Kalau saya nyuruh teman-teman itu untuk tarik nafas, kita akan tarik nafas. Tarik nafas sampai mentok, sampai sudah tidak bisa nafas lagi. Tahan di dada, rasakan di dada. Kalau teman-teman batuk nggak apa-apa. Batuk nggak apa-apa, itu untuk pernafasan kita bagus. Kemudian kita akan ucapkan rasa syukur dengan pernafasan ini. Ketika kalau nafas ini berhenti kehidupan kita sahabatku. Maka kita terapi syukur dengan nafas ini. Ketika saya bilang tarik nafas, tahan sebentar. Kemudian hembuskan sedikit demi sedikit dari mulut. Ketika menghembuskan, maka teman-teman ucapkan rasa syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasakan keberlimpahan. Alhamdulillah hidupku penuh dengan keberkahan. Teman-teman rasakan keberlimpahan dalam kehidupan teman-teman. Gak usah diingat masalah, ujian gak usah. Teman-teman rasakan keberlimpahan, kebahagiaan, kekayaan, ya, kesuksesan, keberlimpahan dalam kehidupan teman-teman. Ketika menghembuskan nafas. Ulangi 3 kali, tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan dari mulut, ucapkan Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah, hidupku penuh dengan keberkahan. Rasakan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan yang datang ke dalam kehidupan teman-teman saat ini. Ya, ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa ya? Oke, semangat ya. Teman-teman panggil saya Bunda ya. Panggil saya Bunda saja ya. Silahkan yang baru masuk, silahkan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan mendapatkan undangan khusus ya. Oke, silahkan. Yuk kita akan membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nangis-nangis aja, siapkan teman-teman tisunya. Ya. Oke, siapkan tisu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membaca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Jangan pernah tinggalkan ya. Ahli fikih, ya sahabat-sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melakukan ini. Kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan disimpan di dada sebelah kiri, ini jantung kita. Kemudian tarik nafas sampai mentok. Tarik nafas mulai sekarang. Tahan. Hembuskan dari mulut. Ucapkan Alhamdulillah. Rasakan keberlimpahan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hidupku penuh dengan keberkahan, keberlimpahan, kebahagiaan. Alhamdulillah ya Allah. Saya bahagia. Tarik nafas sampai mentok. Tahan. Hembuskan dari mulut. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Berkah hidup saya ya Allah. Keberlimpahan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan dari mulut pelan-pelan. Ucapkan Alhamdulillah. Rasakan keberlimpahan, kebahagiaan. Alhamdulillah ya Allah. Hidupku penuh dengan keberkahan, keberlimpahan, kekayaan. Baik, sahabatku. Kita baca istighfar bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mulai teman-teman membaca Al-Fatihah. Ketika saya mengucapkan ila ruhi wa jasadi, silakan sebutkan nama masing-masing. Kalau perempuan namanya siapa, binti siapa. Kalau laki-laki namanya siapa, bin siapa. Fokus kepada pribadi masing-masing. Nggak usah ikuti kata-kata saya, cukup ketika ila ruhi wa jasadi saja kalau mau mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi ila ruhi wa jasadi. Ila ruhi wa jasadi. Ila ruhi wa jasadi. Ya Allah, saya hadiahkan Al-Fatihah ini ya Allah
untuk tubuh dan jiwa saya. Sehatkan tubuh dan jiwa ini ya Allah. Jauhkan dari segala macam penyakit medis ataupun non-medis. Ya Allah, haramkanlah jin dan syaitan ya Allah mengganggu tubuh dan jiwa saya, yang memperdaya tubuh dan jiwa ini berbuat buruk. Ya Allah, izinkanlah tubuh dan jiwa ini selalu menjadi magnet positif, agar selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan menerima seluruh kebaikan dari seluruh penjuru alam semesta ini. Assalamualaikum diriku. Assalamualaikum jiwaku. Assalamualaikum tubuhku. Terima kasih ya diriku. Terima kasih karena sudah menerima semua takdir Allah. Terima kasih karena sudah menerima semua ketetapan Allah. Terima kasih karena sudah menerima semua keadaan yang Allah beri saat ini. Apapun keadaanku saat ini, aku menerimanya dengan baik. Terima kasih diriku. Terima kasih ya. Terima kasih karena sudah memaafkan orang-orang yang menyakitiku selama ini, yang menzalimiku, yang memfitnahku, yang menghibahiku, yang membicarakan keburukanku, yang membuka aibku, yang membenciku. Aku memilih memaafkan daripada mendendam. Terima kasih ya diriku. Terima kasih karena sudah memaafkan mereka. Terima kasih karena sudah selalu sehat lahir dan batin. Terima kasih karena sudah bersikap biasa-biasa saja. Walaupun terkadang situasi begitu sulit. Walaupun terkadang situasi menyedihkan. Walaupun terkadang situasi belum sesuai dengan keinginan dan rencanaku. Tetapi aku bersikap biasa-biasa saja. Terima kasih diriku. Terima kasih pribadiku. Terima kasih ya diriku. Karena sudah selalu bahagia. Menjalani kehidupan ini dengan baik. Merobohkan hal-hal buruk yang terjadi di masa yang lalu. Seburuk apapun masa laluku, sepahit apapun masa laluku, aku menerimanya dengan baik. Aku tidak akan pernah menyalahkan kondisi saat ini, karena sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupanku. Aku tidak akan pernah menyalahkan kondisi saat ini karena masa laluku. Aku berdamai dengan masa laluku. Aku berdamai dengan keadaanku saat ini. Terima kasih ya diriku. Terima kasih karena sudah selalu berbuat yang terbaik. Setiap saat, setiap waktu. Mulai saat ini, nanti dan seterusnya, kita akan bekerja sama ya diriku. Untuk menjadi orang yang lebih baik di sisa-sisa kehidupanku di dunia ini. Assalamualaikum diriku. Assalamualaikum jiwaku. Assalamualaikum tubuhku. Aku bahagia. Aku ikhlas. Aku sabar. Aku sehat. Aku ridho dengan ketetapan Allah, apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupanku saat ini. Aku adalah magnet rezeki, magnet kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, kesuksesan. Magnet kasih sayang, magnet uang. Karena diriku ini layak bahagia. Diriku ini layak bahagia di sisa-sisa hidup ini. Dan aku akan menjadi orang yang ahli ibadah. Yang ahli sedekah, ahli sholat, ahli sholawat, ahli zikir, ahli baca Quran. Ahli ilmu. Ahli zikir. Ahli puasa. Karena aku menyadari ini adalah sisa-sisa hidupku di dunia ini.
Tapi belum ada ibadah yang aku unggulkan yang akan aku bawa untuk akhirat nanti. Selama aku hidup di dunia, lebih banyak memikirkan dunia daripada akhirat. Belum ada pahala yang banyak untuk bekal menemui Allah nanti. Mulai saat ini, nanti dan seterusnya, aku akan hijrah. Aku siap untuk hijrah. Aku siap memperbaiki diri. Aku siap menjadi ahli ibadah. Aku siap menerima keberlimpahan rezeki yang halal yang barokah dari segala macam arah. Aku siap kapanpun Allah panggil ke Baitullah untuk umrah haji. Di sisa-sisa hidup ini, aku siap. Ya Allah, berilah kesempatan kepada hamba-Mu ini sebelum meninggalkan dunia ini. Sebelum malaikat maut menjemputku, mampukan hamba-Mu bersujud di depan Ka'bah, melihat Ka'bah, ya Allah. Salat di depan Ka'bah, bersiarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kapanpun Engkau panggil ke Baitullah dalam kondisi apapun, ya Allah, hamba-Mu siap. Aku adalah orang tua yang selalu menyayangi putra-putriku. Selama aku hidup bersama mereka, sering aku memarahi mereka, sering membuat mereka menangis, sering melalaikan mereka demi pekerjaanku, sering meninggalkan mereka demi urusan duniaku. Saat ini aku sadar, ini adalah sisa-sisa hidupku bersama mereka. Aku akan memberikan contoh yang terbaik untuk mereka, menjadi orang tua yang terbaik. Terima kasih diriku, terima kasih pribadiku, terima kasih karena sudah menjadi orang tua untuk mereka yang terbaik. Apapun yang aku impikan akan terwujud, berapapun targetku akan tercapai. Apapun yang aku katakan, kata-kata yang baik, itu akan menjadi doa, dan itu akan terjadi dalam kehidupanku. Berapapun masalah-masalah yang ada dalam hidupku saat ini, Allah akan selesaikan dengan cara Allah yang terbaik. Berapapun amanah-amanah hutang-hutangku yang saat ini aku miliki, Allah akan lunaskan dengan cara Allah yang terbaik. Karena diriku ini layak bahagia. Terima kasih diriku, terima kasih jiwaku, terima kasih tubuhku. Terima kasih ya, karena sudah menemani kehidupanku sampai hari ini. Maafkan aku ya diriku, maafkan aku jika selama ini aku belum bisa menghargai diriku sendiri, belum bisa membahagiakan diriku sendiri, sering menzalimi diriku sendiri. Aku menghargai orang lain, menyayangi orang lain, membantu orang lain, membahagiakan orang lain, berkorban untuk orang lain. Tapi diri sendiri saja belum mampu aku bahagiakan, belum mampu aku hargai. Maafkan aku ya diriku, tubuhku, maafkan aku ya, jika selama ini aku belum bisa menggunakan tubuh ini untuk beribadah dengan sempurna, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maafkan aku ya diriku, maafkan aku tubuhku. Mulai saat ini, nanti dan seterusnya, kita akan bekerja sama ya, untuk bisa membahagiakan diriku sendiri dan orang-orang terkasih di sekitarku, untuk bisa menggunakan tubuh ini untuk beribadah di sisa kehidupanku. Ya Allah, ya Rabb, terima kasih untuk kehidupanku sampai hari ini ya Allah. Maafkan hamba-Mu jika selama ini belum bisa menghargai diriku sendiri, belum bisa menggunakan titipan-titipan-Mu untuk beribadah, belum bisa menggunakan tubuh ini untuk beribadah dengan sempurna, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Maafkan hamba-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa hamba, jadikanlah hamba orang-orang yang ahli ibadah di sisa kehidupan hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, mampukan hamba menggunakan titipan-titipan-Mu di sisa kehidupanku untuk beribadah. Ya Allah, terima kasih untuk kehidupanku sampai hari ini. Terima kasih atas segala-galanya ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillah sahabatku, sahabat surgaku, mungkin selama ini kita berkorban untuk orang lainnya.
Kita berusaha membahagiakan anak-anak kita berusaha membahagiakan pasangan kita, keluarga kita. Tapi ternyata badan kita sendiri rapuh. Ketika kita itu butuh mereka mungkin, atau kita menangis ternyata kita sendirian, hanya Allah dan badan kita. Maka salah satu untuk bisa membuat kita terus semangat, yaitu diri kita yang memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Salah satu doa terbaik yaitu Al-Fatihah untuk jiwa ini, untuk pribadi ini. Sahabatku, tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan ini. Sahabatku, dari 2100 orang yang ada di sini, yuk kita tadahkan tangan bersama-sama, berdoa, konsentrasi ya, khusyuk, mau nangis-nangis aja. Allah itu suka dengan orang-orang yang berdoa. Berdoa itu adalah ibadah, sahabatku. Kata Allah, ayo datang kepadaku, berdoa maka aku kabulkan. Yuk sekarang kita menangis di hadapan Allah. Bukan kita meronta-ronta, tidak menerima keadaan. Tetapi kita ingat akan dosa-dosa kita. Dengarkan kata demi kata. Teman-teman mau nangis-nangis saja ya. Sahabatku yang baru masuk silakan follow akun saya dulu yuk. Klik tombol plusnya. Ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya, dari TikToknya. Silahkan teman-teman di follow akun saya ya. Mbak Tina, terima kasih sahabat-sahabatku dari seluruh dunia. Silahkan teman-teman kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi, karena ini doanya agak lama, teman-teman. Untuk Allah tidak akan lama. Bahkan ini hanya sebentar saja. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim ya Allah. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamda na'im, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. Ya Allah ya Rabb, di hari yang bahagia ini, yang penuh dengan berkah ini ya Allah, kami berterima kasih kepadamu atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami melihat putra-putri kami berkumpul dengan keluarga kami, masih melihat dunia ini, masih bisa bernafas ya Allah, masih bisa beribadah, masih bisa bertobat ya Allah di sisa-sisa kehidupan kami ini. Ya Rabbana, terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan selama ini ke dalam kehidupan kami yang sering kami lupakan. Maafkan kami ya Allah jika selama ini kami sering datang kepadamu ketika kami banyak masalah dan kami meninggalkan Engkau ketika kami mendapatkan kenikmatan dunia. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami jika selama ini kami jarang bersyukur, kami banyak kufur ya Allah, padahal nikmat yang kau berikan kepada kami begitu besar. Maafkan kami ya Allah, saat ini kami menyadari ini adalah sisa-sisa kehidupan
kami di dunia. Hidup yang sudah kami jalani lebih lama daripada hidup yang akan kami jalani ke depan. Masih banyak dosa yang kami miliki, masih banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Maka kami mohon kepadamu di sisa kehidupan kami ini, terimalah taubat kami, terimalah ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Saat ini Engkau datangkan ujian demi ujian ke dalam kehidupan kami, karena Engkau tahu betapa banyak dosa-dosa kami. Engkau tahu berapa lama lagi jatah hidup kami di dunia, ya Allah. Dengan ujian-ujian ini, ya Allah, dengan ujian-ujian ini, ya Allah, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Engkau hapus dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau memberikan ujian ini kepada kami, karena Engkau rindu kepada kami. Datang sepertiga malam untuk beribadah, yang jarang kami lakukan selama ini, karena kesibukan-kesibukan kami di dunia. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang ahli ibadah, yang bangun sepertiga malam, ya Allah, tanpa beban sedikit pun, ya Allah. Ya Rabbana, istiqomahkan kami, menjaga keimanan kami, walaupun ujian datang bertubi-tubi, dan godaan dunia sering menghampiri, ya Allah. Jangan jadikan godaan dunia dan ujian-ujian ini menghancurkan keimanan kami. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah. Ya Rabbana, jika masalah-masalah yang terjadi, ujian-ujian yang Kau datangkan bertubi-tubi ini, karena kesalahan-kesalahan kami, karena dosa-dosa kami, ya Allah, maka ampunilah kami, ya Rabb. Ampunilah kami, maafkanlah kami, ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, jika masalah-masalah yang terjadi ini, ujian-ujian yang Kau datangkan bertubi-tubi ini, salah satunya terjadi karena kesalahan-kesalahan yang kami lakukan kepada ayah ibu kami, kepada putra-putri kami. Kami pernah menyakiti ayah ibu kami, kami pernah menyakiti putra-putri kami, pasangan kami, mertua kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah kami temui ataupun belum pernah kami temui, orang-orang yang pernah kami kenal ataupun belum pernah kami kenal, tapi kami pernah menggosipi mereka, kami pernah membicarakan keburukan mereka, membuka aib mereka, memfitnah mereka, menyakiti mereka, menzolimi mereka, membenci mereka, membicarakan keburukan mereka. Ya Allah, maafkanlah kami, karena lisan kami tidak bisa dijaga, ya Allah. Jika ada di antara mereka masih menyisakan rasa sakit hati yang ada dalam diri mereka, ya Allah, ya Allah, lembutkan hati mereka untuk memaafkan kami sebelum kami dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk memaafkan kami. Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa mereka, berilah kebahagiaan untuk mereka dunia dan akhirat mereka. Jika ada di antara mereka sedang sakit, sembuhkan. Jika dalam masalah, selesaikanlah. Jika mereka dalam ujianmu, lapangkan hati mereka, ya Allah. Jika mereka sedang maksiat, ya Allah, datangkan hidayahmu untuk mereka. Mampukan mereka menjemput hidayahmu. Jika mereka saat ini sedang memiliki amanah ataupun hutang-hutang dalam kehidupan mereka, lunaskanlah dengan caramu yang terbaik. Ya Allah, maafkan kami jika selama berpuluh-puluh tahun kami hidup di dunia ini, banyak janji-janji yang kami belum tepati. Maka sebelum malaikat maut menjemput kami, sebelum jatah hidup kami berakhir, ya Allah, mampukan kami menepati janji-janji kami sebelum dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya Rabbana, maafkanlah kami, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kami sering menzalimi mereka, dan jika ada di antara mereka pernah menyakiti hati kami, pernah membuka aib kami, mengadu domba kami, membenci kami, menyakiti hati kami, maka pagi hari ini kami lepaskan segala macam sakit hati yang pernah kami rasakan selama hidup ini. Kami memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kami, ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa mereka, orang-orang yang pernah menyakiti hati kami. Kami memaafkan mereka, ya Allah, seperti Engkau mengampuni kami, seperti Engkau memaafkan kami, ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa menjaga lisan kami dari lisan yang buruk, menjaga hati kami dari hati yang kotor, menjaga pikiran kami dari pikiran-pikiran yang negatif di sisa kehidupan kami, ya Allah. Ya Rabbana, jika masalah-masalah yang terjadi ini, ujian-ujian yang Kau datangkan bertubi-tubi dalam kehidupan kami ini, jika salah satunya terjadi karena kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan kepada ayah ibu kami pernah menjadi anak yang durhaka, kami pernah menyakiti hati mereka, kami pernah membuat ayah ibu kami meneteskan air mata, sehingga Engkau murka kepada kami, ya Allah.
Maafkanlah kami dibesarkan selama ini, tapi setelah besar kami sibuk dengan urusan dunia kami terlalu sibuk dengan keluarga kami sendiri, kami terlalu sibuk ya Allah dengan pekerjaan kami, maka maafkanlah kami ya Allah, karena kami belum bisa membahagiakan mereka, belum bisa menjaga mereka, bahkan ketika mereka sakit, kami tidak bisa mengurus mereka dengan baik, belum bisa ada di samping mereka. Ketika ajal menjemput mereka pun, kami tidak ada di samping mereka menemani mereka. Bahkan kami tidak bisa melihat wajah terakhir mereka ketika mereka dikebumikan. Kami tidak bisa mengantarkan mereka ke tempat peristirahatan terakhir mereka karena kesibukan kami di dunia. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami karena kami belum bisa berbakti kepada mereka, tapi Engkau telah memanggil mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka, terangilah kubur mereka, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jauhkanlah dari siksa kubur, jauhkanlah dari siksa api neraka, masukkanlah ke dalam syurgamu tanpa hisab sedikit pun. Kumpulkanlah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpulkanlah ya Allah dengan orang-orang yang soleh yang solehah di sana. Ya Allah, saat ini kami rindu kepada mereka, tapi hanya gundukan tanah merah yang bisa kami lihat, maka mampukan kami menatap wajah mereka kembali kelak di syurgamu ya Rabb. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah ya Rabbana, dengan orang tua kami rindu kepada mereka, mampukan kami untuk bisa memeluk mereka kembali kelak di surgamu ya Rabb. Ya Allah, untuk ayah ibu kami yang masih hidup di dunia ini, mampukan kami menjaga mereka dengan baik, mampukan kami menemui mereka kapanpun, mampukan kami untuk bisa membahagiakan mereka di sisa kehidupan mereka, mampukan kami untuk bisa menggandeng tangan mereka pergi ke Baitullah, bersujud di depan Ka'bah, melihat Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, bersyarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kesehatan untuk ayah ibu kami di sisa kehidupan mereka, sehat walafiat sampai akhir hayat mereka, agar bisa menjaga ibadah mereka. Jauhkanlah godaan dunia ini menjadi penghancur keimanan mereka. Jauhkanlah ya Allah dari segala macam godaan dunia, dari segala macam ujian-ujian yang bisa menghancurkan keimanan mereka. Jaga ibadah mereka sampai akhir hayat mereka. Ya Rabbana, jadikanlah kami putra-putri yang soleh, yang solehah, yang selalu mendoakan ayah ibu kami, yang selalu memberikan pahala-pahala yang terbaik untuk mereka di sisa-sisa kehidupan kami. Bukti cinta kami kepada ayah ibu kami ya Rabb. Ya Allah, banyak di antara kami yang ada di sini ya Allah, putra-putri kami, orang tua kami, mertua kami, pasangan kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Banyak sekali di antara kami yang sedang Kau uji dengan segala macam bentuk ujian. Apapun bentuk ujian yang Kau datangkan ke dalam kehidupan kami ya Allah, lapangkan hati kami menerima ujian-Mu ya Allah. Berilah kesabaran, keikhlasan untuk kami menjalani ini semua ya Allah. Ya Rabbana, kami terima semua ketetapan-Mu, kami terima semua rencana-Mu. Walaupun terkadang keputusan-Mu, rencana-Mu belum sesuai dengan keinginan kami terima ya Allah. Jadikanlah ujian ini sebagai penggugur dosa-dosa kami, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Rabbana, kuatkanlah iman kami ya Allah di sisa kehidupan kami, walaupun banyak ujian yang Kau datangkan ke dalam kehidupan kami. Banyak di antara kami saat ini masih memiliki masalah-masalah dalam kehidupan kami. Selesaikanlah dengan caramu yang terbaik ya Allah, sebelum dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dan banyak di antara kami masih memiliki hutang-hutang, masih memiliki janji-janji yang belum kami tepati, masih memiliki amanah-amanah yang belum kami selesaikan. Lunaskanlah amanah-amanah kami, mampukan kami menepati janji-janji kami sebelum malaikat maut menjemput kami. Datangkanlah rezeki yang tidak disangka-sangka, yang halal, yang barokah dari segala macam arah. Jauhkanlah dari yang haram, kayakanlah diri kami dengan karunia-Mu. Jauhkan kami meminta selain kepadamu, jauhkan kami meminta selain kepadamu ya Allah. Jauhkan kami bergantung selain kepadamu. Banyak di antara kami saat ini yang masih memiliki dosa riba dan dosa-dosa lainnya. Ya Allah, maafkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami siap untuk hijrah. Kami siap memperbaiki diri. Kami siap untuk menjadi ahli ibadah, untuk bekal menemuimu nanti ya Rabbana. Kuatkanlah iman kami di sisa kehidupan kami. Terimalah taubat kami. Terimalah hijrah kami ini. Ya Allah, banyak di antara kami saat ini yang sedang Kau uji dengan segala macam bentuk
penyakit yang ada dalam diri kami ya Allah, apapun bentuk penyakit yang ada dalam badan kami, yang ada dalam tubuh ini ya Allah, keluarkanlah di sisa kehidupan kami, sehatkanlah jiwa dan raga kami, agar kami bisa beribadah dengan sempurna. Yang di rumah sakit segera Engkau pulangkan dalam keadaan sehat walafiat ya Allah, dan di sisa kehidupan mereka tidak pernah kembali lagi ke rumah sakit, melainkan Engkau berikan kesehatan ya Allah, sehat lahir ataupun batin ya Allah, sehat walafiat di sisa kehidupan kami, di sisa kehidupan mereka. Jadikanlah sakit kami ya Allah, sakit yang Kau datangkan ke dalam kehidupan kami ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Rabbana, kami titipkan putra-putri kami, pasangan kami kepadamu, dimanapun mereka berada, sesibuk apapun mereka dalam pekerjaan mereka. Ya Allah, mampukan mereka menjaga sholat tepat waktu. Berilah petunjuk jalan yang benar ya Allah, jalan yang Kau ridhoi, karena hanya Engkau yang menemani mereka 24 jam, yang tidak pernah tidur. Jika ada kesalahan-kesalahan ya Allah di dalam kehidupan mereka, berilah petunjuk-Mu jalan yang benar ya Allah, dan kasih tahu jika itu memang salah, agar mereka bisa memperbaiki diri ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah putra-putri kami, pasangan kami ahli ibadah ya Allah, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli salat, ahli salawat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli ilmu. Jauhkanlah mereka di sisa kehidupan mereka dari segala macam bentuk amanah, dari segala macam bentuk hutang ya Allah, apapun itu bentuknya ya Allah, jauhkanlah ya Allah. Apapun impian-impian mereka, wujudkanlah ya Allah, wujudkanlah kalau itu baik untuk dunia dan akhirat mereka. Jadikanlah mereka pasangan yang bisa mengantarkan mereka, pasangan mereka, keluarga mereka ke dalam surga-Mu, dan jadikanlah kami ya Allah pasangan yang bisa mengantarkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, yang bisa mengantarkan pasangan kami, keluarga kami ke dalam surga-Mu. Jadikanlah kami orang tua yang bisa membimbing putra-putri kami, mengantarkan kami ke dalam surga-Mu. Jadikanlah putra-putri kami ahli ibadah. Yang belum memiliki keturunan, berilah keturunan yang terbaik di waktu yang tepat. Yang belum memiliki jodoh ya Allah, berilah jodoh yang terbaik di waktu yang tepat, yang bisa mengantarkan kami ke dalam surga-Mu, yang bisa memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kami. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan, keberlimpahan, keceriaan, penuh dengan kehangatan, penuh dengan perhatian dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ahli ibadah. Banyak di antara kami saat ini masih membiayai putra-putri kami. Ya Allah, mampukan kami ya Allah, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami ya Rabbana. Apapun masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga kami, yang ada dalam kehidupan kami ya Allah, kami mohon ya Allah, selesaikanlah dengan cara-Mu yang terbaik. Apapun keputusan-Mu kami terima, walaupun terkadang belum sesuai dengan keinginan kami terima ya Allah. Jangan goyahkan keimanan kami karena masalah demi masalah dalam kehidupan kami. Kami bertawakal kepadamu ya Allah, kami berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau pertemukan kami di live TikTok ini dengan ribuan orang yang ada di sini. Tidak ada kekuatan dari kami ya Allah, tidak ada kekuatan sedikit pun dari kami. Kami bisa mengumpulkan ribuan orang yang ada di sini. Ini adalah rencana-Mu yang terindah, kekuatan yang Engkau miliki. Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang sama-sama ingin hijrah. Kami akan menjadi saksi bahwa kami pernah berkumpul di live TikTok ini, sama-sama ingin hijrah, sama-sama saling memotivasi, saling mendoakan satu sama lain, sama-sama ingin selalu dekat dengan-Mu di sisa kehidupan kami. Ya Allah, ridhoi pertemuan ini, ridhoi live TikTok ini, ridhoi persahabatan ini, persaudaraan ini ya Allah ya Rabbana. Niscaya persahabatan ini, jadikanlah ya Allah persahabatan ini, pertemuan ini kelak akan memberikan syafaat, yang akan saling menolong, yang akan saling memanggil satu sama lain. Walaupun kami belum bisa bertatap muka di dunia, mampukan kami untuk bisa saling bertatap muka di tempat yang paling indah, yaitu surga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jangan pernah pisahkan kami, jangan goyahkan keimanan kami ya Allah. Walaupun godaan-godaan dunia datang silih berganti menghancurkan keistiqomahkan kami beribadah, ya Allah, jangan pernah Engkau goyahkan ya Allah keimanan kami ya Rabbana. Ya Allah, istiqomahkan kami bermuhasabah, agar kami bisa memperbaiki diri kami, agar kami bisa menyadari dosa-dosa kami, menyadari kesalahan-kesalahan kami, dan kami bisa memperbaiki diri kami. Alhamdulillah, dengan introspeksi diri ini, dengan bermuhasabah ini, Engkau datangkan kerinduan kepada kami, melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Engkau datangkan kerinduan kepada kami, bangun sepertiga malam untuk beribadah tanpa beban sedikit pun. Engkau datangkan kerinduan kepada kami untuk bersedekah, untuk berkurban setiap tahun. Engkau mudahkan segala
Engkau mudahkan ya Allah segala-galanya. Engkau mudahkan kami untuk bisa berkurban setiap tahun di sisa kehidupan kami. Engkau mudahkan kami untuk bisa pulang pergi umrah di sisa kehidupan kami dengan mudah ya Allah. Engkau mudahkan kami bersedekah. Engkau mudahkan kami beribadah. Engkau bangkitkan kami dari keterpurukan. Engkau bangkitkan kami dari keputusasaan. Engkau hilangkan ketakutan-ketakutan, kesedihan yang sering kami rasakan selama ini. Kehidupan kami saat ini semakin berkah, semakin bahagia, semakin berlimpah, sehat ya Allah. Alhamdulillah di sisa kehidupan kami ini tanpa memiliki amanah kembali, tanpa memiliki hutang kembali. Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Kami menjadi magnet rezeki, magnet kesehatan, magnet kebahagiaan, magnet kesuksesan, magnet kekayaan, keberkahan, keberlimpahan, magnet kasih sayang, magnet uang. Dimanapun kami berada, Engkau datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, yang halal, yang barokah. Dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun, Engkau mudahkan. Engkau datangkan uang dalam kehidupan kami. Setiap detik masuk ke rekening kami, ke tabungan kami, ke rekening kami, ke dompet kami, ke laci kami, ke saku kami dengan mudah tanpa ada penghalang sedikit pun, yang halal, yang barokah, dan kami bisa gunakan semua titipan-titipan-Mu untuk beribadah, untuk bekal menemumu nanti ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah ya Allah, Engkau istiqamahkan kami muhasabah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, hilangkan rasa lapar mereka, penuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka, bebaskan Palestina ya Allah. Berilah kesabaran dan keikhlasan untuk mereka. Mampukan kami untuk bisa membantu mereka kapanpun, dimanapun. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Ya Rabbana, lindungilah negeri tercinta ini. Lindungilah kami semua ya Allah dari segala macam bencana, dari segala macam musibah. Saat ini di negeri kami, di berbagai daerah, sedang Engkau datangkan musibah, Engkau datangkan bencana. Maka kami mohon kepadamu, sudahi bencana ini ya Allah. Sudahi bencana ini ya Allah. Sudahi ya Allah, jika bencana ini terjadi karena kesalahan-kesalahan manusia-manusia yang ada di negeri ini ya Allah, karena dosa-dosa kami, maafkanlah kami, ampunilah kami ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah musibah ini sebagai pembelajaran bagi kami, agar kami bisa bermuhasabah ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sudahi musibah ini ya Allah. Untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah, ya Allah, berilah kesabaran, keikhlasan. Jika ada harta yang Kau ambil karena musibah dan bencana ini, segera kembalikan kepada mereka ya Allah, yang halal, yang barokah, berkali-kali lipat ya Allah. Berilah kesabaran untuk mereka. Jika ada yang sedang sakit ataupun terluka, segera Engkau sembuhkan ya Allah. Sebentar lagi datang bulan suci Ramadan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah ya Rabbana, lindungilah kami dari segala macam bencana musibah. Panjangkan umur kami agar kami bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, lindungilah ya Allah bumi tercinta Indonesia dari segala macam bencana, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah ahli ibadah yang amanah. Jauhkanlah kami dari pemimpin-pemimpin yang zalim, yang serakah, yang korupsi. Ya Allah, jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya Rabbana, banyak di antara kami saat ini yang sedang meninggalkan keluarga, berbisnis ataupun bekerja, meninggalkan mereka ya Allah, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Kami mohon kepadamu ya Allah, sesibuk apapun mereka, mampukan mereka menjaga ibadah mereka, mampukan mereka menjaga keimanan mereka, walaupun godaan-godaan datang ke dalam kehidupan mereka. Ya Allah, jika ada di antara mereka sedang sakit, sembuhkan. Jika ada di antara mereka saat ini sedang dalam masalah, selesaikan. Jika dalam ujianmu ya Allah, lapangkan hati mereka. Jika ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka, mudahkanlah. Jika ada yang sedang sedih ya Allah, jika mereka ada yang sedang menahan kerinduan kepada keluarga mereka, ya Allah, berilah kesabaran untuk mereka ya Rabbana. Berilah kekuatan ya Allah. Jadikanlah langkah mereka ya Allah, kegiatan mereka, aktivitas mereka menjadi pahala-pahala yang akan menolong kelak di akhirat ya Rabbana. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika mereka saat ini memiliki amanah-amanah, lunaskan. Jika mereka saat ini sedang bermaksiat, datangkan hidayah-Mu untuk mereka. Mampukan mereka menjemput hidayah-Mu. Kami bersaksi, mereka adalah saudara-saudara kami, walaupun kami belum bisa berjumpa di dunia ini. Ya Allah ya Rabbana, banyak di antara kami saat ini ya Allah yang sedang menjual aset kami. Mampukan kami menjual aset-aset kami ya Allah, untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, menyelesaikan hutang-hutang kami, amanah-amanah kami. Datangkanlah pembeli di waktu yang tepat dan cepat ya Allah.
tanpa harus menawar, tanpa harus mencicil, tanpa harus melalui bank, melainkan dengan pembayaran cash ya Rabbana. Jika ini jalan yang terbaik menurut-Mu menyelesaikan masalah kami, maka segera Engkau datangkan pembeli yang terbaik menurut pilihan-Mu ya Allah. Tapi jika ini bukan yang terbaik, Engkau tahu jalan mana yang harus kami tempuh, jalan mana yang harus kami ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Rabbana, banyak di antara kami sedang menuntut ilmu ya Allah. Terangilah pikiran kami dari gelapnya kebingungan ya Allah. Tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Mudahkan kami untuk bisa memahaminya dan mampukan kami untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapatkan di sisa kehidupan kami untuk bekal akhirat kami nanti ya Allah. Ya Rabbana, yang sedang ujian saat ini putra-putri kami, keturunan kami yang sedang skripsi saat ini ya Allah, yang sedang menuntut ilmu ya Allah, mampukan kami untuk bisa membiayai mereka ya Allah. Terangilah pikiran mereka dari gelapnya kebingungan, jauhkanlah dari segala macam kesulitan-kesulitan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang bermanfaat untuk mereka, jadikanlah mereka ya Allah sukses dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Anak-anak yang sukses, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang ahli ibadah. Ya Allah, jauhkan mereka dari segala macam bentuk amanah di sisa kehidupan mereka. Penuhilah kebutuhan-kebutuhan mereka. Berilah rezeki halal yang barokah di sisa kehidupan mereka. Ya Allah, yang sedang berbisnis, yang sedang saat ini sedang berbisnis, sedang berjualan, sedang berusaha ya Allah, memiliki usaha apapun usahanya, apapun bisnis kami ya Allah, kami mohon kepadamu, datangkanlah pembeli yang tidak disangka-sangka, yang tidak pernah berhenti mengalir seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti mengalir ya Allah. Rezeki yang halal yang barakah, yang lagi mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan ya Allah, seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, mampukan kami ya Allah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, rezeki yang halal yang barakah. Panjangkan umur kami ya Allah, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli salat, ahli salawat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli ilmu, orang-orang yang kaya raya, yang dermawan, agar kami bisa beramal jariah lebih banyak. Ya Allah, tanpa memandang berapapun gaji kami saat ini, tanpa memandang bagaimanapun kondisi bisnis kami saat ini, tanpa memandang bagaimanapun kondisi fisik kami saat ini. Ya Allah, kayakanlah diri kami dengan karunia-Mu agar kami bisa beramal jariah untuk bekal menemuimu nanti ya Rabbana. Ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan syahid, tanpa memiliki dosa sedikit pun, tanpa memiliki amanah sedikit pun, tanpa memiliki masalah sedikit pun. Ya Allah, ya Rabb, mampukan kami ya Allah untuk memiliki pahala-pahala yang banyak untuk bekal menemuimu nanti, memiliki ibadah yang terbaik ya Allah untuk bekal akhirat kami nanti ya Allah. Ya Rabb, mampukan lisan kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, menjemput kami ya Allah. Mampukan lisan kami menyebut nama-Mu dengan ucapan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami semua yang ada di sini ya Allah. Kabulkanlah doa-doa ribuan orang-orang yang ada di sini. Kabulkanlah doa-doa kami ribuan orang-orang yang ada di sini ya Allah. Walaupun masih banyak dosa-dosa yang kami miliki, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, sebesar apapun dosa yang kami miliki ya Allah, ya Rabbana. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah sahabatku, kita sudah membaca doa bersama sahabatku. Alhamdulillah, niscaya Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah maha mendengar sahabatku. Selamat datang di muhasabah. Silahkan teman-teman yang baru masuk, silahkan yang baru kenal dengan saya, di follow akun saya, klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Ya, akan ada undangan. Silahkan yang mau hijrah.
Yang mau hijrah silakan teman-teman bisa masuk ke grup kita. Kita memiliki grup 13 grup. Satu grup perempuan, satu grup laki-laki, 12 grup perempuan. Sahabatku, sebentar lagi kita datang bulan suci Ramadan. Sahabat yang saya sayangi karena Allah, di saya kita dipertemukan nanti di bulan suci Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Mohon maaf jika selama ini saya banyak salah. Dan ketika ada mungkin teman-teman ya yang ada salah, tapi insya Allah saya bersaksi teman-teman itu tidak ada pernah salah sama sekali. Walaupun itu ada yang tidak disengaja, mungkin teman-teman pernah menghibahi, atau mungkin teman-teman pernah membicarakan saya di belakang, ataupun apapun itu yang saya tidak tahu, saya bersaksi, saya terima, dan saya bersaksi teman-teman tidak ada salah kepada saya, dan saya maafkan sahabatku. Sahabatku, sebentar lagi kita datang di bulan suci Ramadan, maka yuk dipersiapkan diri kita untuk memiliki fisik, ya, memiliki persiapan, memiliki tenaga untuk kita bisa beribadah lebih banyak nanti di sana. Dipersiapkan mulai saat ini ya, sahabatku, jangan ada keluhan-keluhan. Sebentar lagi kita mendapatkan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ampunan. Maka jangan ada kegelisahan, ketakutan-ketakutan karena dunia, sahabatku. Yuk, yang teman-teman yang mau masuk grup ada, yang belum masuk grup ada, yang mau hijrah, yang ingin diingatkan, sholat malamnya silahkan. Sahabatku ada di sini, artinya Allah rindu kepada sahabat-sahabat. Siapa di sini yang baru kenal dengan saya? Ada yang baru kenal dengan saya? Ada? Yang baru kenal dengan saya, silahkan ketik 1. Yang baru kenal, sama-sama Mbak Nur Aziza. Yang baru kenal dengan saya, silahkan teman-teman ketik 1. Yang baru kenal, yang baru masuk ke live saya. Yang baru masuk ke live saya, baru tahu di live saya. Ya, ketik 1, angka 1 boleh. Silakan yang baru kenal dengan saya, silakan teman-teman ketik 1. Silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Ya, silakan. Baru 2 hari, ada yang langsung menangis? Ada? Ada di sini yang masuk muhasabah ini langsung menangis? Coba, ada? Yuk, teman-teman yang belum masuk ke grup, silahkan. Sahabatku, insya Allah nanti akan ada yang langsung menangis ketika masuk. Ada yang langsung menangis, Bunda saya baru masuk langsung menangis. Ada? Alhamdulillah, ada. Baru 2 hari langsung menangis. Siapa yang menangis? Belum masuk grup? Mbak Sulasi sudah lama masih menangis. Ingat dosa. Baik. Ya, langsung air mata mengalir. Masya Allah, sahabatku. Itulah sebenarnya sejatinya. Diri kita itu rapuh. Kita memiliki kekuatan. Seberapapun kekuatan kita, sahabatku. Seberapapun kekuatan kita, tidak akan terhindar dari air mata ini mengalir ketika hati kita rapuh. Pertama langsung menangis. Oke, sahabatku, saya akan membahas, kita akan bermuhasabah. Kita akan bermuhasabah ya. Yuk, yang baru masuk, silakan teman-teman bisa masuk ke grup. Silakan teman-teman bisa masuk ke grup ya. Saya kasih, untuk masuk ke grup, saya kasih waktu 3 menit ya. Silakan, saya kasih nomor admin untuk masuk ke grup. Silakan, ini 5 menit sebelum saya lanjut ke materi. Karena kita harus bermuhasabah untuk persiapan kita di bulan suci Ramadan. Silakan yang mau masuk grup, teman-teman boleh ke sini. Ya, silakan teman-teman hubungi. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Kak, saya masuk grup. Assalamualaikum Kak, saya mau masuk grup. Sahabatku, nanti di bulan suci Ramadan akan saya buat untuk program 1 hari hatam Quran. 1 hari hatam Al-Quran. Jadi nanti kita akan buat di berbagai grup, teman-teman, untuk kita hatam Al-Quran. Ya, kita memiliki 11.000 orang, 12.000 orang di sana. Masa 1 hari nggak hatam? Yuk, kalau teman-teman ada yang mau ikut program itu, nanti teman-teman bisa hubungi kita. Tapi nanti tunggu kita infokan di grup. Sebelum kita infokan di grup, jangan dulu. Teman-teman jangan chat kita dulu. Jangan menanyakan tentang itu. Nanti kita akan infokan ke grup.
Nanti skemanya seperti apa? Mungkin teman-teman cuma kebagian berapa ayat saja untuk dibaca. Jadi nanti kita akan kasih tahu siapa kebagian ini ayat segini. Jadi nanti saya akan bagi dari 13 juz, nanti kita akan bagi dan kita bacanya serentak di jam itu. Nanti kita bacanya serentak di jam mungkin setelah taraweh, kita baca serentak. Nanti yang belum beres kita tunggu. Kemudian kita doa bersama. Setiap hari kita khatam Al-Quran. Ya, silahkan teman-teman. Merinding saya, deg-degan saya, teman-teman rasanya. Masya Allah. Bismillah ya, Mbak Rita. Nanti kita akan bikin, nanti saya bikin dulu. Ya, satu orang itu satu grup berapa untuk khatam. Kalau misalkan ada yang tidak bisa, minta diganti siapa. Misalkan teman-teman ada sibuk bikin kue atau pokoknya di jam yang sama kita baca. Jangan di lain jam, di jam yang sama. Karena ketika di jam yang sama itu kita baca, kemudian kita tunggu sahabat kita. Nah, jadi nanti di grup itu bisa komentar, tapi bukan grup muhasabah, bukan. Kita bikinkan satu grup khusus untuk satu hari khatam Quran. Mungkin kita bikin gak cuma satu grup. Bayangkan, satu hari nggak cuma satu khatam Quran, tapi berbagai grup. Ya, nanti saya akan pandu, teman-teman, saya akan lihat apakah berjalan dengan baik. Ya, kemudian setelah itu kita akan berdoa di sana, mungkin dengan voice note saya. Nanti teman-teman tinggal aminkan saja. Ya, sahabatku ya. Oke, teman-teman, kita semuanya tidak ada waktu sedikit pun. Tidak ada waktu tanpa untuk Allah. Mau teman-teman kegiatan, apapun kegiatan teman-teman, hari itu untuk Allah saja. Teman-teman mau tidur, teman-teman zikir. Bangun tidur, teman-teman zikir. Apapun, teman-teman bekerja, apapun teman-teman lakukan, berzikir. Kemudian teman-teman masak sambil berzikir, sambil istighfar. Apapun yang teman-teman lakukan untuk Allah. Walaupun teman-teman saat ini sedang memikirkan pembayaran, kebutuhan bulan suci Ramadan, teman-teman, udah itu jangan mengganggu ibadah teman-teman. Allah tetap Allah, dunia tetap kita ikhtiar, sahabatku. Ya, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita diberikan kesempatan lagi untuk bulan suci Ramadan. Tetapi ini hanya rencana. Saya tidak tahu. Ini saya diberikan panjang umur, teman-teman juga diberikan panjang umur sehingga bisa sampai nanti di bulan suci Ramadan. Walaupun hanya 3 hari, tapi kita tidak akan pernah tahu, sahabatku. Hanya kita meminta kepada Allah, niscaya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa di bulan suci Ramadan. Bunda ngaji masih terbata-bata. Ya Allah, Mbak Elsa, Bunda Elsa, mau ngaji masih terbata-bata, enggak apa-apa. Nanti Bunda Elsa kebagian surat Al-Ikhlas pun enggak masalah ya. Sahabatku, jangan teman-teman itu bilang kayak gini, Bunda, saya itu banyak dosa, saya itu lagi maksiat, saya enggak bisa baca Al-Quran. Datang, ayo di grup muhasabah. Enggak harus bayar. Teman-teman masuk ke sini. Ayo, di sana itu tidak ada pandang bulu. Siapapun kalian, kita enggak peduli. Yang penting di hadapan Allah itu sama. Mau yang dari Singapura, yang dari Malaysia, dari mana-mana. Datanglah ke situ, sahabatku. Di padang mahsyar itu nanti tidak ada yang namanya dipilah-pilah kamu dari mana asalnya Malaysia, khusus grup Malaysia. Ayo datang. Kebagian, sahabatku. Mau teman-teman baca Al-Fatihah, teman-teman itu mau baca Al-Ikhlas, enggak masalah. Enggak usah punya pikiran, Bunda saya mah baru bisa baca Al-Quran. Enggak masalah. Bahkan mu'alaf di situ banyak teman-teman yang bahkan tidak tahu bagaimana cara membaca bacaan ketika sholat. Allah Maha tahu. Jangan merasa seperti itu, sahabatku. Saya juga tidak merasakan. Saya enggak tahu apakah saya itu pahala saya ada banyak sama Allah. Saya enggak tahu. Makanya ayo berusaha setiap hari. Kita kan nggak tahu pahala seseorang. Ya, mungkin saya pernah ngomongin orang, saya juga nggak paham, saya nggak merasa lebih baik. Di hadapan Allah kita tidak akan pernah tahu ya. Tetap semangat yuk. Yang teman-teman mau masuk ke grup silahkan ke sini. Silahkan teman-teman hubungi Mbak Ita. Ya, oke. Nanti bisa request jus kah? Boleh nanti nanti kita akan coba ya. Saya sedang mempersiapkan. Sebelum nanti bulan suci Ramadan itu harus sudah siap, harus sudah fix. Karena baru pertama kita taraweh itu sudah kita baca. Setelah taraweh pertama kita harus sudah baca. Sahabatku semangat ya. Walaupun hanya kebagian 1 ayat pun, Masya Allah. Itu luar biasa. Kita memiliki keluarga, ribuan keluarga, sahabatku. Satu grup itu ada 1000 orang. Ya.
Walaupun itu yang istiqomah 2.000, 3.000 nggak apa-apa. Kita nggak harus ngejudge dia mah nggak istiqomah di muhasabah. Dulu mah masuk ke grup mah minta cepet-cepet. Dia mah bun, teman saya mah bun, dia sekarang mabuk nggak muhasabah. Nggak usah diomong, nggak usah. Biarkan Allah yang mendatangkan itu semua. Ada yang baru datang baru 6 bulan meninggalkan muhasabah. Bunda saya kangen, kangen apa? Sahabat-sahabat yang ada di live TikTok. Itu siapa yang menggerakkan? Kangen datang ayo. Kalau kalian sibuk dengan dunia, melupakan dengan kita sesaat, datang kepada kita, kita terima. Kalian itu masih menjadi keluarga kita. Insya Allah kita selalu doakan sahabatku. Sahabatku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah mudahkan segala-galanya ya. Yuk, yang baru masuk silakan follow akun saya. Dan ini pesan buat teman-teman. Yang kemarin pesan kaos, kita itu akan stop di 1.000 kaos. Kita stop di 1.000 kaos. Jadi kalau teman-teman itu nggak cepat pesannya, nanti kita nggak bikin produksi dulu. Sebelum 1.000 ini kita bereskan. Ya, jadi entah itu kapan lagi kita buat, kita nggak tahu. Jadi yang mau pesan kaos segera karena besok sudah kita pengiriman. Kita sudah packing-packing, tinggal persiapkan, tapi karena memang ada libur Imlek, jadi ekspedisi tidak bisa mengirimkan. Jadi kita siapkan, ya. Kita sudah siapkan packingannya, tinggal kita kirimkan ke teman-teman yang sudah pesan. Ada yang belum pesan? Itu harganya 100.000, teman-teman sudah dapat kaos. Kaosnya seperti ini. Ya, yang mau kaos muhasabah, harganya 100.000, bahannya sudah bagus. Nah, ini teman-teman ada tulisannya keluarga besar. Keluarga besar muhasabah, teman-teman boleh teman-teman kaos ke sini, pesannya ke sini. Kita tidak produksi terus teman-teman, ya. Dan ada stiker. Ada stiker keluarga besar muhasabah. Artinya teman-teman yang memiliki stiker ini menjadi keluarga besar kita dan ada di grup muhasabah. Jadi kalau ada musibah, kalau ada apa-apa, ya mungkin lagi hajatan atau lagi apa, ya silahkan minta doa ke grup kita. Bun, tetangga saya itu ada stiker ini, ternyata dia itu ikut muhasabah. Sekarang itu keluarganya ada yang sedang sakit. Keluarganya lagi ada hajatan. Mohon doanya, minta doa ke grup muhasabah. Itu ada ribuan orang. Kita akan doakan teman-teman. Ya, oke, yang sudah transfer, silahkan teman-teman tunggu pengirimannya dari kita. Ya, minggu ini kita sudah, ya minggu besok ya berarti ya. Karena kemarin itu kan ada libur ya. Nah, itu ada tulisannya keluarga muhasabah seperti ini. Ya, keluarga muhasabah. Di sini juga ada. Ada apa? Nah, ini seperti ini ya. Kemudian depan itu ada tulisannya Nafisah. Nafisah muhasabah. Istiqomah ya, tanpa batas. Kemudian di belakang juga ada, di belakang. Ya, Masya Allah. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini bentuknya, di belakang juga ada. Alhamdulillah bahannya juga adem. Teman-teman nggak usah khawatir kalau untuk bahan, ya. Oh iya Mbak Siti Sademi, kemarin ada yang sudah sampai karena dekat banget sama percetakan. Ternyata ada di daerah sana percetakan dekat sekali ya. Jadi bahannya bagus ya, Alhamdulillah ya. Yang mau sekarang, silahkan teman-teman saya kasih waktu ke sini. Yang mau pesan kaos muhasabah. Jadi ada 1 stiker dan ada 1 kaos. Sekarang ya, Assalamualaikum Mbak Ita, saya mau masuk ke grup. Assalamualaikum Mbak Ita, saya mau pesan kaos muhasabah. Saya tunggu sekarang ya. Baik. Oh ya, baik. Oke, yuk teman-teman. Nanti tunggu aja minggu depan sesuai dengan antrian. Sesuai dengan antrian. Insya Allah nggak lama ya. Ya. Puasa Mbak. Bentar lagi ya. Dikasih permen karet. Harganya 100.000. Harganya 100.000, dapat ini, nggak bisa COD ya, nggak bisa COD ya. Oke, boleh ya. Oke, silakan Mbak Kasnidit boleh. Ini nggak bisa COD, ada stiker. Kalau Bunda saya mau nambah stiker, kalau mau menambah stiker secepatnya, biar nanti sekalian dikirimnya sama kaos. Ya, jadi stikernya yang mau nambah stiker 15.000. Jadi nanti 1 kaos ini harga 100.000. Ditambah dengan stiker, jadi 100.000 ya. Kalau untuk grup Ramadan nanti sama saya, bukan sama Mbak Ita ya. Ini khusus pemesanan barang-barang, pemesanan kaos, pemesanan apapun ini ya. Kemudian pemesanan kaos, pemesanan mukena, pemesanan parfum. Nah teman-teman boleh ke sini dan masuk grup juga boleh ke sini ya. Oke, ke sini ya.
Kalau lengan ini lengannya lengan panjang. Kalau lengan pendek kita belum buat, tapi sudah ada contohnya. Ini untuk lengan pendek, tapi kita belum buat. Kita belum buat. Ya, ini untuk lengan pendek untuk laki-laki, tetapi kita belum produksi, kita baru contoh. Ya, oke, baik. Kalau untuk masuk grup untuk satu hari hatam, nanti saya infokan di grup. Ya, nggak usah teman-teman nanyain ke sini ya. Ke sini cukup pemesanan kaos. Dan ini tidak bisa ditelepon, khusus untuk chat barang, pemesanan produk-produk. Mau Al-Quran, mau mukena, mau parfum, teman-teman bisa. Kalau ada pertanyaan pemesanan dari luar negeri ke sini. Ya, kalau pesan kaos ke sini sekarang. Ke sini sekarang. Ya, oke. Bun, nanti live habis taraweh pertama. Nggak live, kita nggak live habis taraweh, cuman kita melalui Wawa. Nanti saya akan pandu di Wawa. Ya, nanti kita bareng-bareng di Wawa. Nanti saya kasih tahu skemanya seperti apa di grup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, amin ya Allah Mbak Erlina ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku terima kasih. Oke, baik. Karena kaos ini terbatas, kita hanya membuat 1000. Jadi kalau 1000 sudah habis, sudah teman-teman nggak bisa pesan lagi. Ya, paling nanti kalau misalkan saya ada lagi pembagian ya. Oke, sekarang kita fokus karena ke bulan suci Ramadan. Baik sahabatku, yuk sharing tautan. Saya ini ya, saya hapus dulu ya. Ya, ya sahabat surgaku, Mbak Umu makasih ya. Yuk teman-teman, saya hapus dulu ya. Siapa yang belum tahu? Oke. Mau bunda kaosnya? Ke sini kaosnya. Kalau pesan kaos ke sini ya. Oh, siap. Ya. Bun, mana telekung? Oke, mana telekung? Telekung yang polos. Telekung yang polos maksudnya yang putih nanti ya. Kita fokus muhasabah dulu yuk. Kita fokus materi dulu yuk. Sahabatku, karena kalau belum materi rasanya belum gimana ya. Oke. Ya. Oke, Mbak Aunti, tunggu aja ya. Dan teman-teman, saya pesan kembali, ketika ada chat teman-teman yang sudah lama nggak dibalas sama saya, Kak Putri makasih ya. Kalau teman-teman ada chat yang belum dibalas sama saya, tolong teman-teman chat lagi ke saya. Chat lagi ke saya. Kalau ada 3 bulan, 4 bulan, atau 2 bulan belum dibalas-balas sama saya, tolong chat lagi. Saya sekarang mau menyiapkan jam waktu khusus membalas chat teman-teman. Ya, Putri Aceh makasih ya. Dan kemarin juga ada yang saya telepon, salah satu yang ada di Singapura, ya. Yang ada di Singapura, kalau nggak salah kemarin sempat saya telepon. Itulah kalau Allah sudah menggerakkan saya harus telepon, ya, harus telepon jamaah, Allah gerakan tanpa ada penghalang. Ketika dia chat, sudah lama ngechat, dia ngechat, entah kenapa saya kok pingin telepon, ya sama dia, entah itu Allah yang menggerakkan. Ya, nggak bisa COD karena kita nggak ada keranjang kuning teman-teman. Jadi yang sudah transfer, yang sudah pasti, yang sudah transfer kita akan kirimkan. Ya, jadi kita nggak memikirkan tagihan, gitu teman-teman. Karena kita nggak ada di keranjang kuning kalau untuk kaos. Teman-teman bisa bayar di Dana, menggunakan Dana atau menggunakan OVO, itu bisa di Alfamart kok, gampang. Ya, baru ngikutin Bunda Lia, ya siap, Bindu Ilya ya. Yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Pingin belum beli mukena nanti ya. Kalau teman-teman pingin beli mukena, nanti kita ada mukena khusus untuk teman-teman yang mau THR-an, yang mau sedekah. Kita gas selama mukena ini masih ada promo, silakan ambil. Ya, kemarin yang belum kebagian harga spesial, nanti ya saya buka setelah live ini. Baik sahabatku, saya akan ke materi hari ini sahabatku. Ya. Oke, siap Mbak Hani. Ya. Materi hari ini kita akan membahas tentang penyakit hati. Yang keempat ya. Kemarin kita sudah bahas penyakit hati. Oke, sahabatku perhatikan. Bu, kaosku sudah dikirim Bu. Bu Sulasih tunggu aja ya. Kita belum ada pengiriman, masih dalam pengepakan, tinggal kita kirimkan. Ya Mbak Sam, ya makasih. Baik, yuk saling tautan. Ciri-ciri penyakit hati. Penyakit hati yang pertama itu marah-marah.
Yang kedua, penyakit hati yang kedua yaitu apa? Labil atau tidak stabil. Yang ketiga yaitu peragu. Yang mau belanja kaos langsung aja DM ke TikTok ya. DM ke TikTok saya karena nomornya sudah saya ganti ini. Boleh DM ke TikTok saja. Kirim pesan ke TikTok ya. Nanti akan langsung dibalas sama admin. Baik. Kemudian yang keempat, ciri-ciri penyakit hati yaitu suka membanding-bandingkan kepada orang lain. Suka membanding-bandingkan. Sahabatku. Yuk. Kenapa kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita kepada orang lain? Akhirnya hidup kita hancur, sahabatku. Gak ada bahagia-bahagianya kita hidup ketika kita banding-bandingkan. Harta kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Fisik kita dibanding-bandingkan. Pasangan kita dibanding-bandingkan. Anak-anak kita dibanding-bandingkan. Sahabatku, menyakitkan sekali ketika kita hidup seperti itu. Ternyata membanding-bandingkan itu adalah penyakit hati, yaitu qalbun marid. Ya, ciri-ciri penyakit hati yang keempat yaitu, Bun saya mau madu, siap nanti ya. Oke ya. Makan membanding-bandingkan. Namanya qalbun marid. Kenapa sih kita membanding-bandingkan? Ada apa dengan kita, sahabatku? Ya, ada apa? Kenapa orang membanding-bandingkan? Sadari yang pertama, karena kita kurang bersyukur daripada apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Allah itu memberikan rezeki sesuai dengan takarannya. Ya. Kalau kita membanding-bandingkan, kenapa ya saya tidak secantik itu? Kenapa ya saya hidupnya nggak seperti itu? Sahabatku, kita tidak akan pernah tahu apakah orang-orang yang kita banding-bandingkan itu kehidupan dia lebih baik. Kita tidak akan pernah tahu. Jangan melihat orang lain itu dari luar, sahabatku. Mungkin dia cantik tapi ternyata kehidupannya tidak tenang. Oh, mungkin dia cantik tapi belum tentu dia ibadahnya dengan baik. Mungkin dia itu bagus rumahnya, ya, tapi ternyata mungkin siapa tahu. Kita tidak akan pernah tahu. Tidak tenang hidupnya, malam-malam tidak tenang, gelisah. Yang penting kita mah alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah saya yang ngontrak, alhamdulillah. Alhamdulillah saya walaupun masih banyak ujian, walaupun masih banyak masalah, saya mah alhamdulillah bisa menerima keadaan dengan baik. Enak ya kamu tuh, gak ada masalah tuh. Kamu tuh apa-apa bisa beli, apa-apa bisa beli. Gak sama saya. Setelah teman-teman membanding-bandingkan seperti itu, apakah nanti jadi teman-teman itu seperti dia? No, tidak sama sekali. Yang ada kita gelisah, kita sengsara sendiri dengan apa? Dengan perasaan-perasaan menggebu-gebu pingin seperti orang lain. Jadi kita jangan sampai ingin ingin seperti orang lain. Makanya kenapa ada motor kredit, mobil kredit, rumah mewah, KPR, karena apa? Membanding-bandingkan itu awalnya. Hilangkan itu ya. Jadi bagaimana Bunda? Ayo syukuri. Syukuri teman-teman. Semua itu Allah akan mempertanggungjawabkan kecantikan mereka, ya. Jabatan mereka, kekayaan mereka, orang-orang yang memiliki kekayaan, ditanyakan sama Allah, sahabatku. Jadi teman-teman gak usah membanding-bandingkan. Anak kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, kasihan dia. Saya mah punya anak kayak gini, dia mah anaknya ganteng, anak saya mah brewok, anak saya mah ideng. Sakit. Kalau ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain, ya, apalagi anak-anak kita dibanding-bandingkan, itu membuat luka untuk anak-anak kita. Dan kita tidak bersyukur dari apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Dan anak-anak saya mana kalda? Anak-anak saya mah gak mau diatur, diomong-omong sama orang. Kasihan anak-anak kita. Ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain, apakah jadi anak-anak kita berubah? Jadi ganteng gitu? Kemudian jadi berubah, dia jadi tambah pintar gitu?
Bukan membanding-bandingkan sahabatku. Ketika teman-teman melihat ada sahabatnya itu ranking 1 mungkin atau nilainya bagus, bukan membanding-bandingkan, tapi jadikan itu sebagai contoh, motivasi untuk anak-anak kita. Membanding-bandingkan itu berbeda. Membanding-bandingkan itu menjatuhkan anak kita. Bukan memberikan motivasi. Dan kamu ada, kamu mah dibilangin sama mama teh hese. Nggak boleh ya. Ayo nak, tuh lihat tuh nak. Dia bisa kok. Kamu pasti bisa nak. Kasih semangat sayang. Sayang. Jadi ingat saya. Teman-teman saya mau cerita nih. Saya kalau ngomong sayang sama anak yang ketiga, yang kedua sama ke-1, saya itu suka marah-marah. Bukan marah, suka sedih, suka nangis. Kalau saya bilang, Mas Adrian sayang, Mama, tadi bilang apa? Bilang sayang. Tadi bilang sayang. Iya. Bilang sayang kan sama Mas Adrian? Ayo balikin lagi. Akhirnya saya balikin. Jadi yang salah siapa teman-teman? Jadi kalau saya bilang sayang sama kakak-kakaknya, adiknya itu iri kan? Sayang-sayang lagi pada di sini. Langsung dari kamar. Mama tadi bilang apa? Sayang sama Alesa. Enggak. Sayang sama Mas Adrian, sama Mas Ai, sama Mas Adit. Ya udah, balikin. Ya sayang-sayang lagi ngapain? Jadi suruh balikin. Jadi apa yang salah? Ya, itulah anak-anak ya. Ketika kita itu membanding-bandingkan, dia sakit banget. Bukan untuk menjadi motivasi, malah jadinya akhirnya sakit hati. Ya, kadang anak-anak iri ketika orang tuanya menyayangi kakaknya, adiknya akan iri. Ya, hati-hati. Itulah anak-anak. Ya, apalagi kita juga. Kita kalau dibanding-bandingkan sama suami misalkan. Tuh lihat tetangga mah, pagi-pagi mah udah cantik. Kamu mah mukanya teh orang gak karu-karuan, mandi juga enggak. Dah kamu mah ya enggak ada ngerti-ngertinya. Banding-bandingkan sama tetangga yang cantik, dia mah skincare juga dibeliin sama suaminya. Sok atuh saya mah dipercantik atuh beliin ke skincare. Ini kadang kebalik-balik ya. Kadang kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dibanding-bandingkan dengan orang lain. Maka nih kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada perselingkuhan teman-teman? Kenapa ada seorang suami mungkin atau pasangan atau seorang istri yang membanding-bandingkan dengan pasangan orang lain? Kenapa? Cobalah kalau pingin istrinya cantik, jangan melihat orang lain. Kalau pingin istrinya tambah cantik, belilah skincare. Beliin untuk skincare. Ini mah salon, mobil disalonin. Istri mah nggak disalonin. Ya, mobil dimandiin, dialus-alus, sampai bayar, sampai jutaan. Dikasih pernak-pernik, istrinya dikasih pernak-pernik lah. Istrinya dikasih apalah. Ya bajunya yang bagusnya, bajunya robek-robek. Minta aja beli daster aja. Ngomong yang romet aja, kamu mah boros segala macam. Coba mobilnya. Mobil mah udah dicuci, dialus-alus, ya. Dibajuin. Kebalik-balik ya. Jangan suka banding-bandingkan. Membanding-bandingkan istri, coba ya Allah istriku, ayolah ke salon nih uangnya nih ya. Ayolah nih buat skincarean, nih buat beli baju. Dilihat cantik enak, ya dia yang membuat. Jangan suka membanding-bandingkan dengan istri orang, jangan banding-bandingkan dengan pasangan orang lain. Belum tentu sahabatku, karena itu baru lihat dari luar. Ini orang dilihat dari luar, ya iya orang dia mukanya ditampokin pakai apa? Ya ditampokin pakai apalah segala macam. Coba itu suruh cuci muka. Ya ini yang suka tergoda dengan orang luar nih. Jangan suka banding-bandingkan pasangan sendiri dengan pasangan di luar. Mau gimana-gimana diterima, ya udah diterima, itu ya pasangan sendiri. Kalau pingin pasangan sendiri lebih cantik, ya udah dicantikin. Jangan malah pindah ke orang lain. Ya. Awas hati-hati nih perempuan nih. Ya. Harus bisa jaga diri kita. Banyak orang-orang yang kayak gini. Dah saya mah udah nikah mah apa adanya. Ini mah nggak pernah dandan, untuk suami nggak pernah gitu ya. Maka kalau misalkan suami yang melihat istrinya seperti itu, bukan lantas jadi lari ke orang lain. Ayo bikin cantik istrinya, kasih tahu, ayo sayang, ayolah ke salon, ayolah ke sini. Sini,
Aku gendong, nih uang kepokannya. Ah ya yang Mang Bebek masuk kakaknya gitu. Ya, ini mah pingin istrinya cantik, salon apa mobil yang disalonin, tapi istrinya nggak disalonin. Bapak kayak tuh sebelah mah apa-apa salon ya cantik. Atau saya atau disalonin. Ah si Yayang Mada, kamu mah nggak usah disalonin kayak udah cantik. Ah itu mah biar saya nggak minta ke salon itu mah. Ya, disalonin. Ya, oke teman-teman jangan suka banding-bandingkan. Ya. Jangan suka banding-bandingkan. Orang-orang yang suka membanding-bandingkan, dia tidak akan ada rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya memiliki anak yang soleh, yang solehah. Alhamdulillah ya Allah, saya memiliki istri yang cantik, saya memiliki suami yang ganteng-ganteng, yang soleh. Ya, istri yang solehah, alhamdulillah. Ya, nah itu. Maka syukuri apa yang kita miliki, bukan melihat yang orang lain miliki. Kemudian yang kedua, kenapa orang-orang sering membanding-bandingkan sahabatku? Karena terlalu sering melihat pencapaian orang, lupa sama prosesnya. Iri dengan pencapaian orang lain, tapi tidak mencontoh prosesnya seperti apa. Ya, kalau ada orang yang dikasih tahu, ayo semangat, ayo, kamu pasti bisa. Ah, gampang ngomong dah, orang sukses punya duit mah gampang. Nah, itulah. Ya. Ketika orang dikasih semangat, malah dia yang dicontoh ada dia mah udah punya duit, dia mah ngomong mah gampang. Padahal orang itu bisa sukses saat ini, kenapa? Ada apa dengan dia? Mbak Sama kasih ya. Benar gak? Kalau kita menyemangati seseorang yang dia lihat adalah diri kita dulu, benar gak? Emang kamu sudah bisa apa? Kamu ngomongin aku. Dan kamu mah ngomong aja. Ayo kita belajar dari orang-orang yang benar-benar dia sudah bisa keluar dari kondisi dia terpuruk, dia bisa sukses saat ini, dia memiliki pekerjaan kembali, dia memiliki bisnis kembali. Ada apa dengan kamu? Dulu itu kamu ya Allah lengohan, dulu waktu kecil kamu mah ya Allah nyari kayu bakar, kamu mah waktu kecil kamu ya Allah ya Rob ranking terakhir waktu sekolah juga. Kok bisa ya kayak gitu saat ini tuh ya, penghasilan kamu tuh sampai 100 juta, mengumrohkan ribuan orang. Kok bisa ya, ada apa dengan kamu? Nah, itu yang harus kita pelajari. Ada apa coba? Ini mah kamu dulu ucak, lengohan kemana-mana. Pagi-pagi susah kalau mandi tuh. Sekarang kok bisa kayak gini, ada apa sih kamu makhluk? Kasih tahu dong caranya. Itu orang yang bagus. Pingin tahu caranya dia itu seperti apa. Oh dulu saya babak belur loh. Saya kerja di sini, saya pernah menjadi marbot masjid. Saya pernah tidur di masjid, saya pernah ini. Lihat, oh ternyata kamu sabar dulu ya, oh terpantas sama Allah tuh kamu digituin. Itu yang diambil sahabatku. Jadi jangan gampang cuma banding-bandingkan. Dan dia mah orang kaya, orang sukses belum tentu terlahir dari orang-orang yang kaya. Ya, kekayaan itu, kesuksesan itu bisa diciptakan. Kepandaian itu bisa diciptakan sahabatku. Impian itu bisa diciptakan. Tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Allah akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia usahakan. Usaha dulu. Kalau orang melihat dah, Bunda Nafisa ngomong aja enak. Ya enak, orang ngomong masa gak enak? Emang ngalamin gitu gak punya duit? Iya. Ah bohong. Ya gak apa-apa kalau nggak bohong. Ya. Ya gitu. Ya, kalau ada orang-orang seperti itu, ya memang itu kadang kita hanya melihat orang itu ketika dia itu kondisi saat ini. Kita belajar dulu. Ya, waktu prosesnya itu seperti apa. Kemudian, butuh proses sahabatku. Yuk saling tautan. Saling tautan. Yang ketiga, hati tidak puas, merasa kurang, maka selalu banding-bandingkan. Gaji saya mah 2.000, gaji saya mah 2 juta, dia mah 10 juta. Gimana saya bisa cukup? Ingat ya, keberkahan yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang sukses, bukan sama sekali. Allah memberikan keberkahan yaitu orang-orang yang dalam kondisi apapun, mau dia nggak punya uang, dia sabar, itu berkah.
dia diberikan keberkahan sama Allah. Orang-orang yang ada di Palestina saat ini sahabatku, kenapa dia bertahan di sana? Itulah Allah berikan keberkahan. Makan cuma sekali Allah berikan keberkahan ke lapangan. Entah kenapa-napa dia rasanya pingin di sana terus rasanya. Nyaman rasanya. Mau tinggal di tempat yang bocor rumahnya, nyaman rasanya. Itu orang-orang yang merasa dia diberikan keberkahan. Maka dilapangkan dalam kondisi apapun. Belum tentu orang-orang kaya itu berkah hidupnya. Ya, jangan teman-teman melihat sesuatu dari luar saja. Karena keberkahan tidak bisa dilihat dari situ sahabatku. Ya, jadi teman-teman yang saat ini dalam kondisi apapun, kemudian teman-teman lapang, tenang, saat ini lagi banyak masalah, teman-teman tenang, lagi diuji-uji, dihina-hina, dicaci maki, tenang, itu berkah sahabatku. Hidup teman-teman lagi dikasih keberkahan. Entah kenapa, ketika teman-teman itu makan apa aja enak rasanya, alhamdulillah ya Allah. Tapi ada orang yang punya uang, bisa makan di restoran. Ini nggak bilang nggak enak. Ini bilang nggak enak. Padahal udah mengeluarkan uang banyak. Saya makan di kafe itu tapi nggak enak. Karena apa? Nggak diberikan keberkahan sahabatku. Kita alhamdulillah misalkan saya mengalami sahabatku. Ketika saya itu memiliki uang ratusan juta, saya dulu itu makan itu kalau buka bersama itu sama teman-teman itu di kafe, kadang di hotel, gayane ora patut kayak wong ngendi. Wong desa be dadakan mangan hotel. Anak-anak baik, hancur. Sudah nggak jadi apa-apa. Ya. Pinginnya entah kenapa sama Allah nggak dikasih keberkahan, rasanya berangas, rasanya pingin baju aja baju yang merek. Sekarang Mas 1103G jadi. Emang iya, ya iya. Kalau nyaman dipakai emang kenapa? Daster sobek-sobek aja ya kenapa? Ya kalau nyaman, ya nggak sobek-sobek lah. Ya daster bolong lah. Kalau daster nggak bolong gimana mau pakai? Ya. Dulu rasanya kalau nggak beli baju yang bermerek itu rasanya nggak gimana gitu. Dulu ini saya ngomong dulu. Kalau sekarang udah hancur, apa yang disombongkan? Gak ada yang disombongkan. Ini saya cerita sahabatku, antara berkah sama gak berkah. Entah kenapa, anak-anak dulu, ya, kalau mau lebaran sibuk nyari baju anak-anak yang bermerek. Sibuk mempersiapkan lebaran dengan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi ketika saya jatuh, ketika saya terpuruk, ketika nggak punya duit, entah kenapa anak-anak saya nggak minta dibeliin baju. Entah kenapa nggak harus saya menyiapkan kue-kue. Nggak harus. Makanya ada jamaah muhasabah yang bilang kayak gini, Bunda, tahun lalu saya itu dagangannya rame sekali. Tapi ternyata waktu itu tuh ibadahnya nggak tahu, saya itu kayaknya ibadahnya nggak khusyuk karena memikirkan dagangan-dagangan saya. Saya beli untuk ini, persiapan untuk lebaran, persiapan. Jadi dapat duit, tetap aja pengeluaran banyak. Tapi ketika dia dihancurkan, entah kenapa dia lebih tenang juga. Dia harus nggak menyiapkan apa-apa. Nggak pingin rasanya dia belanja, itu berkah. Sama Allah itu dilapangkan. Nggak pingin rasanya saya belanja, nggak pingin, nggak seperti dulu lagi. Itu berkah sahabatku. Benar ya? Teman-teman pernah merasakan ini? Itulah keberkahan. Maka jangan teman-teman melihat orang lain itu kaya itu berkah, belum tentu. Banyak orang-orang yang kaya tapi hidupnya tidak tenang. Nyatanya orang-orang korupsi, mana tenang hidupnya. Yang dipikir ya. Lagi tidur memikirkan takut besok ketahuan saya korupsi. Gak ada tenang-tenangnya sahabatku, Masya Allah. Maka bersyukur, jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang yang punya mobil, teman-teman gak punya mobil. Orang-orang yang ada di rumah mewah, teman-teman rumahnya biasa saja. Udah teman-teman. Semangat ya Mbak Istiqomah, semangat. Saya pernah merasakan itu, Masya Allah. Siap Kak, semangat ya. Kak Iwan, makasih ya. Kak Suryani, makasih. Maka bersyukurlah, karena bersyukur itu adalah salah satu pintu rezeki dari Allah. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun ujian datang mendatangi kehidupanku,
saya sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa merasakan nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Ya Masya Allah, itu orang-orang yang berkah hidupnya. Maka dia terlalu puas, dia puas dengan apa yang Allah berikan hari ini. Dia berterima kasih kepada Allah, puas, Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Ya, ada 4 pintu rezeki. Yang pertama, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun. Nih, tanpa harus diusahakan, teman-teman sudah dapat rezeki dari Allah. Ya, tanpa harus teman-teman ke dokter mata sudah dikasih sehat. Ya, badan dikasih sehat. Itu rezeki. Tanpa harus teman-teman mengeluarkan uang, tanpa harus teman-teman bekerja. Rezeki. Bunda saya mah kalau nggak bekerja, nggak bisa makan. Kata siapa? Nganggur aja makan. Itulah Allah. Kadang datangkan rezeki dari kakaknya, datangkan rezeki dari istrinya, dari anaknya yang bekerja. Makan, bapaknya nganggur, makan. Itu rezeki yang pertama. Tapi kenapa banyak orang yang tidak yakin, sahabatku, tentang hal ini yang pertama? Kenapa? Kenapa teman-teman selalu berpikir, dari usaha saya bisa hutang lunasnya. Dari gaji saya, ikhtiar teman-teman. Dari pekerjaan teman-teman, bukan gaji teman-teman, bukan. Ya, perhatikan. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yakini ini. Maka siapapun di sini yang saat ini masih memiliki beban-beban hutang, yang masih memiliki masalah, seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa Allah sangat mampu mendatangkan kita rezeki dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Penyelesaian masalah dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Allah datangkan pertolongan lewat manapun. Kita tidak akan pernah tahu. Yang penting kita mah coba untuk ikhtiar, bertawakal. Oke, pahami. Yang kedua, sahabatku, yang baru masuk, silakan follow akun saya, klik tombol plusnya. Jadi ketika saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Nanti jam 1 siang saya akan membahas hutang riba kembali ya, sahabatku ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang nganggur, bisa makan ya, bisa makan. Yang nganggur, dapat duit. Maka salah ketika teman-teman saat ini berpikir, kalau saya nggak kerja mah nggak dapat duit. Anak-anak bekerja nggak? Enggak, dapat duit. Ada orang yang sakit kadang. Sakit dia nggak bekerja, dapat duit. Itu Allah. Yang kedua, kalau pingin ditambahkan rezekinya, jangan mengharap pasrah kepada Allah terus. Yang kedua adalah rezeki yang diusahakan. Oke, perhatikan 4 pintu rezeki ini. Yang pertama, rezeki yang tidak diusahakan, Allah sudah kasih. Yang kedua, ketika kita ingin menambahkan rezeki kita, ikhtiar. Apa motivasi teman-teman ikhtiar? Pingin rumah untuk anak-anak, pingin umroh, pingin sedekah lebih banyak. Oke, ketika kita pingin ditambahkan rezekinya, ayo, rezeki yang kedua, dibuka kerannya. Dengan cara apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Lakukan sahabatku, silahkan lakukan. Ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Ikhtiar. Jangan pernah teman-teman itu tinggalkan ikhtiar. Ya, pokoknya teman-teman lakukan, mau jualan apapun lakukan. Tapi Bun, kalau nanti saya jualan, ya, tapi nanti nggak laku-laku. Ya nggak laku ya gimana? Biarkan aja, kan kita nggak tahu rezeki kita. Kita jualannya melalui online, dapat bantuan dari anaknya. Allah datangkan rezeki dari anaknya. Teman-teman bekerja menjadi asisten rumah tangga, dapat umrohnya dari muhasabah. Kan nggak tahu, ya? Kan nggak tahu kita.
Benar ya? Itu teman-teman. Makanya teman-teman, yang kedua itu harus diraih, yaitu rezeki yang datangnya dari Allah melalui kita ikhtiar. Rezeki yang harus kita usahakan. Mau jualannya laku nggak laku, ikhtiar kata saya. Ya, ikhtiar. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar teman-teman, mohon izin sebentar. Aduh, sebentar ya. Sebentar teman-teman. Kemudian yang ketiga sahabatku. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bersyukur. Bersyukur. Kalau kita ingin ditambahkan sama Allah rezekinya, maka syukuri. Teman-teman, saya kasih tahu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman itu berpikir bahwa saya saat ini tanpa ada proses. Lihat, saya dulu pernah jualan, apapun saya lakukan. Nih, lihat. Ini adalah salah satu produk yang saya jual dulu. Apapun saya lakukan teman-teman. Saya jualan. Ini udah dari dulu. Ini saya lakukan ketika corona sahabatku. Saya lakukan ini. Lihat. Tuh. Saya jualan. Apapun saya lakukan. Ini saya sudah jadi trainer. Saya masih jualan sahabatku. Ya. Buku-buku saya jualin. Buku-buku orang saya jualin. Ayo. Teman-teman juga bisa. Ikhtiar saja. Kemudian yang ketiga bersyukur. Bersyukur. Orang-orang yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Orang-orang yang kufur maka siksaku sangat pedih. Maka orang-orang yang saat ini suka mengeluh-ngeluh, dia itu sudah disiksa sama Allah. Apa? Gelisah. Merasa kurang. Ambisius. Tuh, tidur gelisah karena nggak ada rasa syukur. Syukuri apa yang diberikan sama Allah. Kemudian yang keempat, rezeki yang keempat, tambahkan rezekinya dengan cara apa? Bersedekah. Tapi banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa sedekah itu bisa membuat kita kekurangan. Tapi sejatinya tidak ada orang miskin karena sedekah. Bersedekahlah sahabatku. Ya. Oke, saya ulangi kembali bahwa orang-orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, yang pertama, karena dia itu kurang bersyukur, maka bersyukurlah. Yang kedua, dia terlalu melihat pencapaian orang lain, maka bersyukurlah dengan pencapaian teman-teman saat ini. Makanya kemarin saya kasih tahu, ketika teman-teman itu menyelesaikan hutang teman-teman, yang kemarin saya kasih tahu bagaimana cara menyelesaikan hutang, teman-teman memiliki hutang 10 orang, ada 1 lunas. Yes, ternyata saya bisa. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika saya dulu memiliki hutang 3,8 miliar, itu banyak sekali hutang yang harus saya bayar ratusan orang. Ketika ada satu pencapaian, ternyata saya bisa. Ketika ada satu pencapaian impian yang saya capai, saya ternyata bisa. Hargai pencapaian kita, ya. Jangan pernah melihat orang lain saat ini, tapi lihat prosesnya. Maka kita belajar dari prosesnya. Jangan banding-bandingkan pencapaian orang lain. Maka teman-teman, apa yang teman-teman capai saat ini, mau ngontrak, teman-teman bisa bayar kontrakan. Alhamdulillah, saya bisa bayar kontrakan. Pencapaian saat ini apa teman-teman? Syukuri. Ya, syukuri. Kemudian yang ketiga, hati tidak puas, merasa kurang, maka bersyukur.